Kami dari Smart Brain Energy, pengembang program neurokinestetik. Program yang dikembangkan secara khusus untuk stimulasi kematangan saraf dan fungsi otak mulai dari anak usia dini hingga remaja. Yayasan Permatasari, pemilik Cikal Harapan BSD dan beberapa sekolah di lokal yang lain menerima konsep ini untuk mengembangkan anak-anak. Di sini, sejak hulu hingga ke hilir, dari anak usia dini hingga remaja akan menggunakan konsep pengembangan untuk generasi selanjutnya. Neurokinestetik seperti namanya. Neuro adalah saraf, kinestetik gerak. Kami mengangkat nama neurokinestetik secara khusus karena Smart Brain Energy sangat ingin mengembangkan kematangan saraf dari setiap anak, setiap pelajar, dan mencapai sebuah kondisi di mana gerakan bukan lagi gerakan yang dilakukan hanya secara spontan. Gerakan itu harus memiliki alasan mengapa bergerak dan harus memiliki tujuan kenapa gerakan itu dilakukan. Alasan dan tujuan adalah proses otak untuk berpikir, proses otak untuk memutuskan. Maka neurokinestetik adalah sebuah konsep di mana kita sungguh bisa melihat gerakan sebagai ekspresi otak yang sedang bekerja dan gerakan yang memberikan stimulus kepada otak untuk berespon. Kami sangat mengharapkan neurokinestetik menjadi aplikasi dari neuroscience dan kita masuk dalam pengelompokan neuroscience terapan. Engram kinestetik adalah salah satu aktivitas aplikasi dari neurokinestetik. Dalam kegiatan engram kinestetik kami memiliki dua aktivitas yang mengikuti alfabet dan mengikuti numerik. Togu Pardamaian mengembangkan gerakan bagi konsep alfabet dan numerik engram kinestetik untuk memberikan stimulasi bukan hanya pada gerak tubuh saja yang menuju pada kemampuan fleksibilitas, koordinasi, dan keseimbangan. Tetapi dalam kegiatan engram kinestetik, kami menstimulasi otak untuk kemampuan mengurutkan, mengembalikan memori, dan juga sekaligus kemampuan-kemampuan dari kerja otak yang berasosiasi dari berbagai bagian. Harapan kita, engram kinestetik akan menjadi sebuah aktivitas komprehensif bagi anak mulai dari usia dini hingga remaja. Kami juga melakukan kegiatan yang sama untuk mereka-mereka yang memiliki kondisi-kondisi spesifik, baik lansia maupun orang-orang yang menyatakan dirinya tak mampu, tak mau untuk bergerak dan berolahraga. Alfabet dan numerik engram kinestetik adalah aktivitas neuroscience terapan dalam kelompok yang kami kembangkan, neurokinestetik Smart Brain Energy. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Neurokinestetik ini adalah implementasi dari ilmu saraf yang kita kembangkan untuk meningkatkan kemampuan gerak anak, remaja, dan orang tua. Nah, kebetulan pada hari ini ya kita menggarap anak dan orang tua. Jadi manfaat dari engram kinestetik ini adalah kita mengarahkan perkembangan gerak itu ke arah yang optimal sesuai dengan perkembangan umur. Kita tahu anak itu bertambah usianya, berkembang otaknya, dan dengan itu kemampuan-kemampuan anak bertambah. Salah satunya adalah dasarnya adalah kemampuan gerak motorik. Nah, kita tahu bahwa gerak itu adalah salah satu ciri dari kehidupan manusia. Bahwa manusia yang bergerak dengan leluasa, manusia yang bergerak dengan luas adalah manusia yang mobilitasnya tinggi dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dari gerakan-gerakan yang dilakukannya. Nah,
Atas dasar itulah kami dari Departemen Neurologi, Neurokomunitas, dan Neurobehavior mengembangkan satu konsep berbasis neuroscience untuk anak-anak PAUD atau anak-anak usia dini yang kita terapkan di dalam konsep pendidikan yang tujuannya nanti anak-anak ini memiliki kematangan gerak untuk dapat mengikuti pembelajaran di pendidikan yang selanjutnya atau pendidikan formal lebih baik dibandingkan anak-anak yang kematangan sarafnya itu memang ada gangguan. Seiring dengan visi misi yang diemban Sariwisada, yaitu nutrisi untuk bangsa, maka Sariwisada memandang penting untuk mendukung setiap kegiatan yang menangani masalah gizi anak bangsa dan mempersiapkan anak bangsa ke arah yang lebih baik. Seperti kegiatan Orienteering Neuroscience yang merupakan bagian dari program neurokinestetik yang digagas oleh Smart Brain Energy dan Yayasan Cikal Harapan. Program ini sangat merangsang fungsi-fungsi kerja otak, di mana di dalamnya tentunya perlu disupport dengan zat gizi yang cukup supaya mempunyai kerja yang optimal. Kedepannya diharapkan lahirlah anak atau generasi yang baik karena mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Bukan tanpa alasan, kegiatan Orienteering Neuroscience pada kesempatan ini dilakukan di Hari Pahlawan. Karena memang salah satunya konsep peran yang biasa dilakukan di pendidikan anak usia dini. Kali ini kegiatan digabungkan dengan peran dari senior parenting atau para lansia. Kita meminta mereka untuk menceritakan peran-peran ini dari perkembangan zaman ke zaman, sejak Indonesia bahkan sebelum merdeka, baru merdeka hingga masa ini. Anak-anak mendengar dan membuat mereka mengenal konsep waktu, perubahan zaman. Di luar konsep tersebut, kita juga ingin memperkenalkan kepada anak tentang keberbahasaan. Kemampuan orang tua menceritakan dengan gaya bahasa yang berbeda akan membuat anak-anak memiliki kekayaan kosakata yang lebih baik. Bercerita, mendongeng adalah bagian yang ditunggu-tunggu oleh setiap anak. Apakah kita masih punya waktu untuk itu? Karena sesungguhnya dengan stimulus lewat mendongeng ini, ada banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dan bisa kita berikan kepada anak kita. Kemampuan dia untuk memvisualisasikan aktivitas yang dia dengar. Kemampuan dia untuk merepresikan kembali, mengekspresikan pesan-pesan. Sungguh, kegiatan mendongeng sebetulnya adalah kegiatan paling sederhana yang memberikan dampak paling besar. Dalam Orienteering Neuroscience, kita mau mengingatkan kembali tentang konsep sederhana ini, tapi memiliki banyak makna. Indra anak yang lain yang harus kita stimulus adalah visual. Dan salah satu stimulus yang paling sederhana, paling dasar semenjak bayi adalah warna. Maka jangan pernah hanya memberikan satu konsep warna kepada anak. Izinkan dia untuk memiliki kekayaan kreativitas melalui warna. Warna pula yang akan membantu memberikan informasi bagi kemampuan visualnya. Pos gerakan binatang. Belum banyak orang yang tahu bahwa gerak dasar manusia sesungguhnya diawali juga dari gerakan dasar dari banyak binatang. Dan gerakan-gerakan yang dimiliki oleh binatang-binatang ini adalah gerakan-gerakan alamiah. Gerakan pada anggota tubuh kita. Anak-anak seharusnya mengalami proses stimulasi sejak kelahiran dia. Mulai dari dia belajar membalikkan tubuh, mengangkat tubuhnya melawan gravitasi. Kemudian mulai mencari keseimbangan, memindahkan tungkainya satu demi satu. Belajar kembali dari variasi gerak binatang akan menstimulus gerak anak mencapai koordinasi keseimbangan. Pos ini akan sangat membantu memberikan variasi.
gerakan hewan tidak hanya dengan keempat tungkainya. Tapi ternyata kita juga mengenal bahwa kita memiliki variasi binatang di kehidupan kita yang terbang, bergerak dengan mengepakkan sayapnya, berenang. Berbagai gerakan ini ternyata juga memiliki manfaat untuk menstimulasi pada area tulang punggung anak. Maka kebiasaan bagi anak untuk melakukan aktivitas seperti mengepakkan sayapnya, membangun kemampuan otot pada daerah punggung. Itu salah satu target yang sering kita lupakan. Membiasakan anak hanya bergerak dengan gerakan sederhana, mengepakkan hanya dengan ujung jarinya, tidak memberi manfaat. Anda pendidik PAUD dimanapun, orang tua, mari lakukan gerakan-gerakan hewan, meniru gerakan hewan untuk membantu menstimulasi kematangan saraf pada anak-anak kita. Di awal kegiatan Orienteering Neuroscience, kita memberi salah satu contoh lagu, Topi Saya Bundar. Itu lagu yang sudah dikenal dari masa ke masa. Sengaja kami memilih lagu Topi Saya Bundar ini untuk memberikan kepada guru, orang tua, dan sekaligus anak-anak peserta sebuah contoh bahwa lagu ini sebetulnya jika dinyanyikan dengan baik memberikan kesempatan lengan anak untuk bergerak dalam range yang luas, ruang gerak bagi bahu yang luas, memberikan stimulasi awal bagi persarafan di daerah tulang belakang di balik leher. Gerakan ini dibutuhkan anak untuk kemudian persiapan dia belajar menulis, membaca, papan tulis ke buku. Semua gerakan itu adalah gerakan-gerakan di daerah leher. Dan kemampuan anak mengelola kendali otot di sekitar bahunya dengan kemampuan gerak seperti ini dari lagu-lagu yang sudah kita kenal sebetulnya adalah stimulasi sederhana yang bisa selalu kita lakukan. Indonesia dikenal dengan keberagamannya. Dan salah satu yang sangat beragam adalah permainan tradisional. Semua daerah, budaya kita kaya sekali dengan permainan tradisional. Masih banyak di luar permainan yang kita perkenalkan dalam kegiatan ini. Dan setiap permainan ini ternyata memberikan stimulus kepada anak lebih dari sekedar rekreasi dan kesenangan. Bermain congklak, tanpa sadar kita sudah memberikan kesempatan anak untuk mengelola gerakan di persendian dia, bukan di jari jemari. Jangan berpikir bahwa ini adalah aktivitas motorik halus. Belum, ini masih aktivitas motorik kasar karena dia mengelola otot di lengan. Kegiatan melompat pada aktivitas berkejaran seperti ini, menghindar temannya, mencari strategi, sungguh luar biasa. Masih banyak kegiatan dan permainan yang kita bisa pakai sebagai bagian stimulasi tidak hanya kinestetik anak, tetapi spasial, ruang gerak, otot, dan postur bagi anak. Olahraga, siapa yang tidak kenal? Justru fokus dari kegiatan bergerak mayoritas larinya ke olahraga. Dalam kegiatan kali ini kita memberikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas di pos Orienteering Neuroscience untuk memberikan kepada mereka kesempatan menggunakan aktivitas yang mereka sudah biasa lakukan. Tapi kita tidak ingin mentargetkan olahraga sebagai satu-satunya aktivitas kegiatan baik outdoor maupun kegiatan untuk fisik mereka. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, ini menjadi target bagi kata orienteering yang sesungguhnya. Semua dari kita menuju pada kemampuan orientasi, menuju pada kemampuan strategi. Maka ini adalah target perkembangan bagi anak, bukan pencapaian bagi anak usia dini sekarang. Kita memberikan beberapa kesempatan dalam pos-pos yang berbeda bagi anak untuk mendapatkan stimulasi pada sistem indera. Sistem indera keseimbangan dan pengenalan pada keseluruhan bagian tubuh dia, gerak melalui otot, tulang, dan persendian. Tapi sesungguhnya informasi masuk dari sudut pandang neuroscience, terutama pada panca indera, itu lebih sering kita kenal. Dan suara adalah salah satunya. Suara dibutuhkan oleh setiap kita
untuk memberikan informasi apa yang sedang terjadi, apa yang mau disampaikan. Kepekaan pada suara dalam setiap kesempatan bagi setiap anak ternyata berbeda. Apakah kita tahu anak-anak kita memiliki kepekaan khusus pada suara atau justru menghindari suara? Mari kenali indera pendengaran dari anak-anak kita. Selain itu, gelombang suara juga adalah stimulus bagi gelombang otak. Ketenangan, ritme yang baik akan membantu anak mencapai fokus dan konsentrasinya. Pilihlah indera satu ini sebagai bagian dalam keseharian untuk memberi stimulus kepada anak-anak kita. Di pos yang berbeda, kita mengenal bahwa anak mendapatkan stimulus melalui indera suara. Di pos yang satu ini, kita memperkenalkan bahwa kita punya indera perasa di lidah kita. Apakah anak mengetahui semua rasa ini lewat makanan, lewat minuman, lewat santapan yang dia nikmati? Jika dia tidak mengenal semua rasa dari indera ini, kemungkinan besar anak akan menolak variasi makanan yang diberikan kepadanya. Dan kita memiliki masalah yang serius dengan nutrisi anak-anak kita. Padahal nutrisi sangat kita butuhkan untuk tumbuh kembangnya. Karena itu, lewat aktivitas orienteering neuroscience di pos rasa, kita memicu kembali anak untuk kemudian dia mengingat, pernahkah dia merasa setiap rasa ini dari apapun yang dia kecap sehari-hari. Selain anak mengenal rasa di pos yang tadi sudah dilalui, dia juga harus tahu bahwa makanan itu memiliki tekstur. Makanan yang disantap oleh setiap anak kita tidak sama teksturnya. Anak yang terbiasa hanya dengan makanan cair atau lembut saja akan mengganggu perkembangan otot dan kemampuan di sekitar rongga mulutnya, sehingga kita mengalami gangguan anak-anak untuk berbicara. Bukankah sudah banyak kita dengar anak terlambat bicara, tidak bisa mengucapkan lafal huruf tertentu? Kita pusing mencari terapi untuk mereka. Padahal lewat makanan saja, izinkan anak-anak kita menikmati setiap tekstur, perbedaan. Dan dari sana kita sudah membantu anak kita untuk mengolah kemampuan di sekitar rongga mulutnya. Anak-anak kita belum tentu dia tahu makanan yang disantap datang dari mana. Padahal Indonesia kita begitu kaya raya. Kalau kami sebut ini sebagai pertanian, anak sekarang tidak mau menjadi petani. Tidak akan menjadi cita-cita dia. Untuk mengembangkan kemampuan imajinasi pada anak, maka itu juga perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan impian cita-citanya. Agrobisnis adalah salah satu pilihan dengan berbagai manfaat. Memperkenalkan dari mana asal makanannya, memperkenalkan kecintaan pada alam kita, tapi sekaligus memberikan sebuah visi padanya bahwa inilah kegiatan yang suatu hari akan menjadi aktivitas dia. Salah satu yang selalu menjadi aktivitas bagi anak-anak di pendidikan anak usia dini adalah permainan geometris balok. Tapi bukan sekedar memberikan kemampuan untuk dia mampu menyeimbangkan, menahan, mengelola energinya untuk menyusun balok-balok tersebut. Sebetulnya kita juga dari sudut pandang neuroscience mulai memberikan stimulus kepada dia bahwa susunan itu suatu hari akan menjadi susunan yang besar seperti gedung-gedung ini. Indonesia sekali lagi dengan keberagamannya dari masa lalu sampai masa kini. Apalagi kita memiliki perkembangan dari berbagai bidang ilmu yang sekarang luar biasa pesat. Memberikan visi, impian, cita-cita sekali lagi adalah stimulus bagi anak-anak kita. Memperkenalkan bentuk kepada anak, tidak usah kita mencari benda-benda yang mahal
benda-benda yang sulit. Tapi kita bisa menggunakan alam kita. Memperkenalkan antariksa juga sekaligus memperkenalkan jarak. Dan kemampuan anak untuk membayangkan jarak adalah cikal bakal kemampuan dia untuk mengenal kecerdasan spasial. Kemampuan dia untuk mengira-ngira batas antara tubuhnya dengan benda lain di sekitarnya. Jika dia tahu bahwa ada jarak yang jauh, ada jarak yang dekat, ada jarak antara dari kedua itu, maka anak memiliki kecerdasan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Proses menghitung, counting, seringkali diduga adalah sebuah proses yang sulit. Padahal tanpa disadari, sehari-hari kegiatan ini sudah berlangsung dan cikal bakal kemampuan matematis dasar ini sudah dimiliki anak. Hanya saja kita lupa bahwa pada anak usia dini kita cukup memperkenalkan gambar, lalu menyusunnya, bermain dengan itu tanpa sadar menjumlahkan, tanpa sadar sudah membentuk kalimat matematika sederhana. Kemampuan selanjutnya, membuat asosiasi antara gambar dengan bentuk-bentuk numerik. Bukan bahwa kalimat ini yang menjadi penting, tapi adanya asosiasi antara kedua aktivitas tersebut. Bahwa kemudian nanti dia bisa menjumlah, itu alamiah. Nikmatilah sendiri. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada para sponsor, yaitu PT Sari Husada dan juga kepada Wanadri DKI yang telah membantu menyelenggarakan dan melaksanakan acara Neuroscience ini. Orienteering Neuroscience, program Neurokinestetik, Smart Brain Energy, PAUD dan Senior Parenting di Sekolah Cikal Harapan BSD Yayasan Permatasari. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2013. Semoga kerjasama kita tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga terus akan berlangsung dan berlanjut demi anak-anak kita dan demi generasi penerus bangsa. Terima kasih.